Jagat sosial media belakangan ini dikejutkan dengan drama biduk rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan yang menyatakan bahwa keduanya telah resmi bercerai namun masih belum menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka. Ya, memunculkan sebuah drama baru saat hasil putusan pengadilan tersebar luas di media sosial. Ryan pun seolah kebakaran jenggot karena hal tersebut memicu hujatan yang terus menghampirinya. Beberapa hari setelahnya, ia pun langsung membuat video klarifikasi terkait hasil putusan pengadilan tersebut. Lantas, seperti apakah pakar ekspresi menanggapi klarifikasi Ryan yang diunggahnya itu dan telah disaksikan hampir 1 juta orang? Dan seperti apa pula pakar ekspresi melihat mimik wajah serta ekspresi yang diperlihatkan Ryan saat melepaskan cincin pernikahannya yang menurutnya sebagai bukti bahwa ia telah ikhlas melepaskan Ricis sebagai istri. Benarkah pula ekspresi kebahagiaan Ryan saat mendapatkan uang 500 juta yang menurutnya tidak diketahui jika uang tersebut dari Ricis, menandakan sebenarnya ada komunikasi yang tidak terjalin baik di antara mereka meski baru di awal-awal pernikahannya tersebut. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengunggah sebuah video klarifikasi panjang berdurasi 15 menit lebih perihal bocornya hasil putusan sidang cerainya terhadap Ria Ricis. Di akhir video, Teuku Ryan yang melepaskan cincin kawinnya menunjukkan jika ia telah ikhlas melepaskan sang istri yang telah dinikahinya selama kurun waktu 2 tahun tersebut. Tak begitu jelas apa maksud dibalik Ryan melepaskan cincin kawinnya di depan kamera. Tim Intens Investigasi pun mencoba bertanya kepada psikolog dan juga pakar ekspresi terkait alasan Ryan yang seolah mengikuti jejak Ricis, di mana hampir setiap apa yang terjadi dalam hidupnya selalu menjadi konten. Seperti inilah penjelasan psikolog dan juga pakar ekspresi yang mencoba menganalisa maksud Ryan saat melepaskan cincin pernikahannya itu. Which is, dengan ini saya juga melepaskan cincin pernikahan kita dari jari saya. Ya, buat saya video klarifikasi itu adalah video klarifikasi yang memang dibuat oleh seorang Ryan karena ada banyak hal yang mengganggu yang bisa tanda petik bisa merugikan dia secara reputasi atau citra. Dan kita tahu bahwa buat Ryan citra itu sangat penting. Kalau kita lihat bahwa waktu awal-awal masalahnya antara Ryan dengan Ricis segala macam, setiap kali diwawancari teman-teman media kan dia selalu tampil senyum, selalu tampil ya bisa jadi seseorang yang menarik di depan kamera lah, seperti itu. Tapi ini kan bukan sesuatu yang aneh, itu bukan sesuatu yang salah. Dan kalau kita lihat bahwa contohnya ketika hembusan nafas dilakukan gitu, dia hembus nafas gitu. Ini juga dia ingin menampilkan bahwa beban yang sedang ditanggungnya itu berat. Kenapa saya katakan bahwa itu adalah bagian dari membangun citra atau image, gitu ya. Sekali lagi pencitraan belum tentu jelek ya. Semua orang, banyak influencer itu sebetulnya pencitraan, konteksnya itu seperti itu. Ketika dia menghembuskan nafas, dia ingin menunjukkan ada cerita yang ingin disampaikan. Ada cerita yang ingin disampaikan dengan hembusan nafas tersebut, yaitu bahwa beban hidupnya terasa berat. Apakah kemudian dia sebetulnya bisa tidak menampilkan? Bisa, dipotong aja bagian hembusan nafasnya, kan simpel ya. Tetapi kan itu tanda petik drama atau narasi yang ingin disampaikan kepada yang netizen gitu loh. Nah, kenapa saya katakan bahwa sebetulnya itu bisa dipotong? Ya, video klarifikasi itu kan potongan-potongan video.
gitu, kalau kita perhatikan. Dan artinya apa? Ada kata-kata dia mungkin yang nggak pas, yang buat dia, aduh mungkin terlalu kasar, terlalu halus, terlalu ini segala macam. Dan kemudian diganti, diulangin lagi segala macam. Artinya kan memang dirancang dengan baik. Tapi siapapun yang melakukan klarifikasi, nggak cuma Rian ya, atau tampil di press conference, gitu, apalagi ada kuasa hukum dan sebagainya, sudah pasti itu dirancang, gitu loh. Ini bukan sesuatu yang aneh. Jadi buat saya itu ada klarifikasi yang memang ingin disampaikan oleh Rian terkait beberapa hal yang memang ingin diketahui netizen. Dia ingin netizen itu tahu. Nah, baru tuh dua sisi bisa cerita sepenuhnya gitu loh. Nah, yang justru kelihatan emosinya cukup dalam itu justru ketika dia bercerita soal ketika melepas cincin yang ada di tangan dia, dan cerita soal ketika Ya, kalau saya sih melihatnya ini jadi kayak drama ya, drama banget gitu. Nggak perlu sampai sebegitunya lah harusnya gitu. Kayak apa ya, seremoni, wah melepas cincin, loh semua udah terjadi, semua udah diputuskan gitu kan bahwa perceraian terjadi. Mau dipakai silakan, nggak dipakai pun dilepas pun ya silakan gitu. Jadi nggak perlulah sampai yang drama atau seremoninya sedemikian. Ya, dalam channel YouTube pribadinya yang kini telah diikuti lebih dari 250.000 orang tersebut, Teuku Ryan pun juga menceritakan sebuah pengalaman pahitnya yang menurutnya menjadi awal konfliknya dengan Ricis. Dalam klarifikasinya, pemilik nama lengkap Teuku Rusharyandi ini pun juga membahas perihal nafkah batin yang sebelumnya sempat viral. Menanggapi hal ini, Rian pun juga menuturkan tidak ingin membahas perihal nafkah batin lebih gamblang karena jika dikaji menurut agama, hal tersebut tidak boleh diceritakan. Menurut Rian, yang membuatnya enggan melakukan hal tersebut karena ia merasa tertekan seperti halnya saat sang ibunda dituding mencuri hampers oleh Ricis di acara Tedak Siten Sang Buah Hati pada Maret 2023 lalu. Dari situlah, ia pun diduga sudah tidak berkomunikasi baik dengan Ricis, sehingga akhirnya Ricis pun memilih bersikap untuk mengakhiri biduk rumah tangganya melalui jalan pengadilan. Lantas, seperti apakah pakar ekspresi melihatnya? Benarkah dari pernyataan Ria terkait ibundanya tersebut bisa terlihat jelas ada ekspresi marah di dalam pernyataannya itu? Lebih tepatnya ketika dia ketika bibirnya menghadap seperti ini gitu ya, kemudian ada menghindari pandangan mata untuk beberapa poin yang disebut, itu buat saya ada beberapa hal bahwa benar ada kejadian seperti itu, tapi ada beberapa hal juga yang belum diceritain semuanya sama dia gitu. Jadi poin yang penting adalah memang itu terjadi, tetapi belum lengkap diceritakan semua dari versinya Rian, apalagi dari versinya Ricis kan, nggak cerita. Sementara itu, dalam hasil gugatan perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan yang bocor ke publik, sempat tersiar kabar jika sikap Rian terhadap Ricis pun berubah karena kondisi perekonomiannya yang menurun. Ya, pada saat itu juga disebutkan bahwa ekspresi Rian berubah bahagia saat Ricis mentransfer uang senilai 500 juta rupiah. Menanggapi hal tersebut, Rian pun lagi-lagi menyangkal. Karena yang ia ketahui, uang tersebut datang dari sebuah brand yang menyewa jasanya dan mengharuskan Rian untuk mempostingnya di akun media sosialnya. Lantas seperti apa pakar mikroekspresi melihatnya? Benarkah hal yang disebutkan Rian benar adanya? Ataukah masih ada yang ditutup-tutupi oleh Rian? Ketika dia bicara tentang uang 500 juta, dia lebih cenderung sebetulnya agak dia nggak marah ketika ngomong 500 juta itu, tetapi lebih cenderung sebetulnya dia kecewa sih, nahan sedih gitu ya ketika dia cerita itu. Dan ketika dia cerita bahwa uang itu nggak tahu dari Ricis segala macam dan lain sebagainya, memang saya melihat bahwa apa yang dia tampilkan ada benarnya di awal. Jadi sepertinya ke belakangnya dia tahu
bahwa itu uang datang dari mana di awal, ya enggak. Kenapa dari mana? Dalam proses dari awal sampai akhir, ketika bagian dia cerita tentang 500 juta, tangannya dia megang hidung sekali, gitu. Nah itu adalah bentuk ketika seseorang itu sedang nervous dan nyembunyiin sesuatu. Jadi ada informasi yang tidak dia buka, dan buat saya tidak dibukanya adalah bahwa uang 500 juta itu kalau orang terima tiba-tiba sebuah dana besar di rekeningnya yang dianggap besar lah ya, ada orang juga yang anggap 500 juta itu nggak besar misalnya dengan seperti itu. Saat itu dia menganggap itu besar, maka dia pasti kemungkinan besar cari tahu, nggak langsung hore-hore aja. Dan dia sebut loh brandnya. Dan gini loh, ini suami istri. Nggak mungkin buat Rian setidak peduli itu sampai nggak tahu itu kliennya siapa. Kan nggak tiba-tiba jadi klien gitu kan, ada prosesnya dan tahu bahwa oh ini masuk lewat mana gitu loh. Jadi buat saya di awal bisa jadi memang Rian nggak tahu, tapi berikutnya dia sebetulnya tahu. Di awal dia nggak tahu, menurut saya percaya bahwa dia di awal nggak tahu, tetapi yang tidak dia ceritakan bisa jadi berikutnya sebetulnya dia tahu dalam jangka waktu yang bukan lama. Ya dalam waktu singkat, kita nggak tahu singkatnya misalnya apakah sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, kita nggak tahu. Tetapi akhirnya dia sudah tahu yang tidak disebutkan di dalam klarifikasi tersebut. Permasalahan lain yang disebutkan dalam putusan sidang perceraiannya yang kini viral di media sosial diduga lantaran campur tangan Ibunda Rian soal urusan rumah tangga putranya dengan Ricis dan terkait minuman dingin yang disediakan Ria Ricis untuk Rian yang tetap akan bekerja saat bulan Ramadan kemarin. Dalam klarifikasinya, Rian pun juga menyebut jika permasalahan tersebut sebenarnya telah usai melalui komunikasi yang telah dibangunnya bersama Ricis. Lantas, bagaimanakah psikolog melihatnya? Benarkah menurut kacamata psikolog menandakan ada komunikasi yang tidak terjalin dengan baik di antara mereka meski baru di awal-awal pernikahan? Ya itu tadi, saat seseorang pasangan itu mindsetnya tidak kami, mereka tidak mempercayai pasangannya, belum ada rasa percaya satu sama lain, maka yang ada isinya semuanya prasangka gitu. Mereka pasti tidak menganggap bahwa pasangannya ini adalah orang, apapun yang dilakukan pasangan adalah hal-hal yang baik atau akan mensupport dan mendukung aku. Masing-masing kalau masih berpikir atau mindsetnya aku, saya, ego aku, semua demi aku, bukan buat kita. Ya, pada akhirnya mereka tindakannya, perkataannya tidak lagi melakukan upaya-upaya yang sifatnya untuk mengamankan hubungan gitu ya, atau mendukung pasangan. Nah ini yang bahaya gitu. Jadi entah itu istri, entah itu suami, saat memutuskan sudah menikah, pastikan yang didahulukan adalah mindsetnya kami. Kamu, aku, kita berdua saat menghadapi orang ketiga, entah itu ada omongan, cacian, hujatan, ataupun opini-opini yang gak sesuai. Tolong dulu nih pasangan, pastikan pasangan kita aman, nyaman, maka lalu berdua punya kesepakatan bagaimana nih untuk menghadapi pihak-pihak ketiga tersebut. Betul, karena kembali lagi, mindsetnya harus kami, kita. Di balik klarifikasi yang dibuat Rian, tentu banyak yang penasaran seperti apa sebenarnya biduk rumah tangga pasangan ini di awal pernikahannya. Ya, menurut banyak informasi, permasalahan di antara mereka pun dikabarkan mulai mencuat meski baru 6 bulan usai pernikahan. Lantas, seperti apakah Denny Darko saat menerawang melalui kartu tarotnya dan menjelaskan kondisi biduk rumah tangga Rian dan Ricis? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Peraih Silet Awards adalah Silet Award adalah
Segera hanya di RCTI. Halo, aku Natasha Wilona. Ayo subscribe Intense Investigasi jelang 3 juta subscriber. Tak ada yang menyangka jika pernikahan Teuku Ryan dan Ria Ricis hanya berlangsung singkat. Banyak yang menyebutkan jika permasalahan di antara mereka mulai mencuat justru di kehidupan awal pernikahan mereka atau baru 6 bulan di saat Ricis mengandung buah cintanya dengan Teuku Ryan. Lantas, seperti apakah terawang Denny Darko melalui kartu tarotnya yang menjelaskan kondisi biduk rumah tangga Ricis dan Ryan? Benarkah permasalahan yang dialami pasangan ini hanyalah sebuah permasalahan sepele yang sebenarnya bisa selesai dengan cara melakukan komunikasi lebih intensif? Kalau saya melihatnya ini, kita itu mengira terjadi satu hal yang sangat luar biasa. Sebenarnya apa yang terjadi ini adalah satu hal yang sangat lazim terjadi pada pernikahan. Saya pun sempat mengalami beberapa hal yang terjadi, dan saya berani bilang seperti ini karena banyak klien tarot saya yang juga mengalami hal yang serupa. Pernikahan yang baru, suami yang masih memiliki kebiasaan seperti saat dia masih bujangan, permasalahan keuangan dan hal-hal yang lainnya. Permasalahannya ini simple. Tidak ada yang apakah ada perselingkuhan, orang ketiga, atau secara besar, secara langsung tidak dinafkahi sama sekali, itu tidak ada. Dan saya melihat bahwa ini permasalahannya adalah istri yang gelisah karena sedang menempuh kehamilan dan merasa, ini kata kuncinya, sendirian. Merasa sendirian. Untuk kalian semua yang wanita pasti pernah dan sering merasakan hal ini. Sendirian mengerjakan apapun yang dihadapi. Merasa bahwa pernikahan harusnya kan berdua, tapi kenapa kok suami ini tuh asik sendiri sama temennya, rasanya kayak nggak peduli sama kita, nggak mau bantuin, nggak mau mikirin terutama ya. Nah, karena cowok itu memang kalau mikirin nggak se-stres cewek atau perempuan. Tapi percayalah sebenarnya pria itu memikirkan, pria itu bertanggung jawab, hanya saja memang mereka perlu belajar dan diajari. Jadi kalau saya lihat permasalahannya itu salah paham, komunikasi. Tapi, nah ini untuk Teuku Ryan, mohon maaf saya harus mengatakan ini tidak tertangani dengan baik. Tapi ini pun sebuah kewajaran karena Teuku Ryan adalah seorang pemuda yang baru menikah, seperti itu. Dan mungkin dia tidak menemukan tempat orang-orang untuk bisa berbicara dan meminta pendapat. Tapi apa yang dilakukan dan dirasakan oleh Ria Ricis dalam kehamilan terutama ya, saya pikir ini sesuatu yang lazim dialami wanita yang sedang stres menghadapi satu perubahan yang besar dalam hidupnya, terutama kehamilan, saat dia merasa sendirian. Sementara itu, dengan tersebar luasnya hasil putusan perceraian di antara mereka, tentu banyak pula pihak yang berkomentar. Seperti halnya Putra Siregar dan juga Chand Kelvin yang berkomentar perihal biduk rumah tangga Ryan dan Ricis. Lantas seperti apa keduanya melihat permasalahan ini? Benarkah sebagai rekan dari Teuku Ryan, Putra Siregar dan Chand Kelvin menyayangkan kandasnya hubungan pasangan ini? Ya aku sayangkan itu sih, aku juga baru tahu ternyata itu bisa bocor apa itu kan privasi atau kayak gimana. Aku juga nggak tahu. Jadi yang aku sayangkan apa? Yang berseliweran di media lah hasil putusan pengadilannya keluar gitu. Itu sih yang aku sayangkan. Iya, maksudnya ya mudah-mudahan kayak gitu ke depan jangan bocor lah kan, soalnya rahasia apa rumah tangga orang ya, kita susah juga kalau ngurus agama orang, ngurus rumah tangga orang gitu. Kasihan, pasti nggak nyaman juga kedua belah pihak. Dia tuh orang yang baik, Ricis pun juga orang yang baik. Kemarin kebetulan ketika saya umroh di akhir tahun, saya bareng sama beliau, berdua tuh bareng. Kemarin kebetulan saya ketemunya sama Ryan dan itu ketemunya juga nggak sengaja, Ryan, Chan tuh umroh gitu. Akhirnya kita ngobrol gitu. Saat itu masih ada Ricis juga, dan yang pastinya saya ngelihat dia sosok orang yang baik, yang religius, yang bertanggung jawab, dan saya rasa juga, saya pikir nggak ada apa-apa, tapi saya yakin ya mereka berdua pasti bisa
bisa menemukan jalan keluar yang terbaik untuk kehidupan mereka berdua nantinya. Ya pokoknya buat dua sahabat saya, ada Tuku Rian dan juga Ria Ricis, semoga Allah menenangkan hati kalian berdua, memberikan solusi untuk kalian berdua yang terbaik menurut Allah. Ya pastinya saya yakin kalian berdua adalah orang yang baik, orang yang peduli, orang yang sangat tahu tentang agama, dan saya yakin dua sahabat saya ini bisa menyelesaikan segala permasalahannya dengan sebaik-baiknya. Tak kalah menghebohkan dari klarifikasi Tuku Rian dan biduk rumah tangganya dengan Ria Ricis, ajang Silet Awards kembali akan menyapa dan memberikan nominasi artis-artis tersilet dalam kategori Asmara Tersilet. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan Silet Awards. Saksikan Silet Award hanya di RCTI Oke. Jangan lupa saksikan Silet Award hanya di RCTI. Halo, saya Ali Taher. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscribe. Wow, 3 juta sukses ya. I love you. Wow. Di lain kisah, euforia untuk menyambut digelarnya ajang bergengsi Silet Awards 2024 terus merasuki para pesohor di tanah air. Ya, memasuki tahun ke-11 penyelenggaraannya, Silet Awards 2024 pun akan membagikan sejumlah kategori penghargaan tersilet pilihan pemirsa yang nantinya akan keluar sebagai pemuncak dari masing-masing kategori sebagai yang tersilet. Dan pastinya perang bintang dan juga persaingan panas para bintang akan mewarnai semua nominasi yang diperebutkan, termasuk dalam kategori Asmara Tersilet yang nominatornya adalah Dewi Persik, Furi Setia, Irish Bella, Natalie Holscher, dan Oki Agustina. Dan dari kelima nominator Asmara Tersilet, 3 nominator diantaranya adalah Furi Setia, Irish Bella, dan Oki Agustina. Kisah asmaranya dengan pasangan masing-masing berakhir nelangsa dan bahkan berujung perceraian. Sementara Dewi Persik, kisah asmaranya dengan Ruli sang tunangan sempat diwarnai kabar dugaan perselingkuhan Ruli dengan wanita lain di Bali. Sedangkan Natalie Holscher pasca bercerai dari Sule, kisah asmaranya dengan pria lain justru kerap berlangsung singkat sehingga ia pun sempat dicap sebagai wanita yang sering gonta-ganti pacar. Namun, semua pun akhirnya bisa bangkit kembali dan segera move on. Lantas, siapakah nantinya yang akan membawa pulang penghargaan Silet Awards 2024 dalam kategori Asmara Tersilet? Karena bisa bangkit kembali dan move on ketimbang harus terpuruk dengan kisah asmara mereka. Jangan lupa vote Asmara Tersilet favorit Anda lewat Instagram official RCTI dan juga RCTI Plus. Saya dan keluarga mengalami momen yang tidak mudah belakangan ini ya. Tapi dalam semua hal ini tetap prioritas utama hidup saya adalah memberikan perhatian penuh pada anak-anak saya, merawat anak-anak saya, dan juga mencintai mereka. Kehidupan sih ya pasti berwarna-warni, tapi bagaimana kita bisa tetap istiqomah itu yang paling penting. Tadi kita udah mediasi dan memang kesepakatan terakhir adalah kita berpisah secara baik-baik untuk anak-anak. Kita nggak mau lah kita saling menjelekkan, ribut-ribut tuh nggak penting sih sebenarnya. Jadi ya udah kita sekarang bisa baik-baik. Memang ada sesuatu hal yang memang kita misi kita yang memang tidak bisa disatukan. Ya udah kita baik-baik aja. Mungkin tidak baik sebagai suami istri, tapi mungkin kita bisa lebih baik sebagai saudara. Hasu ikut sama Oki dan nantinya seperti apa tetap saya bertanggung jawab tentang anak.
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.